Ketika saya pergi ke sana, khususnya ketika menaiki daerah Tambunan namanya. Tambunan dekat sama Itu Ranau. sejenis kabupaten lah kalau di daerah Sumatera Utara. Saya benar-benar merasa seperti pulang kampung. Rasanya seperti pulang ke daerah Tapanuli di mana kita menemukan banyak gereja di mana Di orang-orang Tambunan juga masih banyak, di kebanyakan Ranau pun Kristen. banyak. Nah, dan Tempat saya begitu takjub karena selama ini bayangan saya tidak sedemikian. Assalamualaikum, hello, hai. Apa kabar good people? Sampurasun, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Kumaha damang good people? Moga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan moga-moga kalian semua setiasa berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, selamat menyambut tahun 2024 guys. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun 2023 dan moga semua impian, hajat dan juga cita-cita kalian di 2023 yang tidak tercapai moga tercapai di tahun ini dan moga dipermudahkan guys. Amin. Nah guys, hari ini saya akan bawa kawan-kawan semua nonton sebuah video daripada TikTok dan video yang saya react daripada Indra Alexius guys. Dan ini adalah orang Indonesia yang kaget sama Borneo Sabah guys. Oke, ini di tempat saya nih guys. Jadi orang Indonesia ini begitu kaget guys saat melihat di Borneo ini begitu banyak gereja-gereja guys, dan mirip juga lah dengan di Indonesia, dan toleransi yang ada di Indonesia mirip dengan yang ada di Borneo Sabah. Dan dia kaget guys sebab dia ingat majority di Malaysia ini adalah orang Muslim, tetapi berbeda dengan yang di Sabah dan di Sarawak guys. Secara khususnya di Borneo sebab masih di satu kepulauan yang sama dengan Kalimantan kan, jadi mungkin itulah salah satu sebab yang mengapa mirip-mirip sama gitu. Kalau Sarawak, Sabah dan juga Kalimantan gitu mirip sama, dia punya budaya, dia punya toleransi agama tuh begitu luar biasa sekali kan kalau saya bisa katakan gitu. Nah, jadi link daripada video ini nanti saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan simak nanti. Dan jangan lupa guys follow akun TikTok ini, dan jangan lupa ojo lali di subscribe juga channelku guys. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini. Apa yang buat orang Indonesia ini lebih kaget guys saat berada di Borneo Sabah. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Salah satu culture shock yang saya alami ketika berada di Malaysia. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia sangat dekat, khususnya di bagian timur, di mana Malaysia dan Indonesia berada di dataran yang sama, yakni kita kenal sebagai Kalimantan atau Borneo. Ceritanya pada bulan Desember tahun lalu saya berpergian menuju Sabah. Dan di sana saya sangat terkejut melihat begitu banyaknya gereja di mana-mana. Dan bukan hanya gereja, tapi mereka juga mempunyai menara-menara salib yang begitu tinggi. Mungkin lebih dari 10, 20 meter, 30 meter. Ya, disclaimer ya teman-teman. Jadi saya sangat terkejut melihat situasi tersebut karena di bayangan saya sebelumnya bahwa Malaysia itu adalah mayoritas Muslim. Ya memang secara kuantitas Malaysia adalah Muslim, tapi ada beberapa daerah juga atau beberapa negeri yang penduduknya banyak Kristen, seperti negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Sama halnya dengan di Indonesia, di mana tidak semua provinsi itu mayoritas Islam. Ada juga beberapa daerah yang mayoritas Kristen seperti NTT, Papua dan sebagainya. Ketika saya pergi ke sana, khususnya ketika menaiki daerah Tambunan namanya. Tambunan dekat sama Ranau. Itu sejenis kabupaten lah kalau di daerah Sumatera Utara. Saya benar-benar merasa seperti pulang kampung. Rasanya seperti pulang ke daerah Tapanuli di mana kita menemukan banyak gereja di mana di Tambunan masih banyak, di Ranau pun banyak. Nah, dan saya begitu takjub karena selama ini bayangan saya tidak sedemikian. Khususnya yang paling membuat takjub itu adalah dengan salib yang besar-besar tersebut, yang tinggi-tinggi maksud saya. Nah, jadi sungguh luar biasa. Di daerah tersebut jarang kita temukan tempat agama lain kecuali gereja di mana-mana, dan khususnya gereja Katolik sangat banyak di sana. Ternyata apa yang kita ketahui selama ini agak berbeda dengan kenyataannya, karena di Indonesia ini yang paling sering disorot adalah daerah semenanjung Malaysia, di mana penduduk dan budayanya adalah Melayu. Sementara ada di daerah Malaysia Timur atau East Malaysia, Borneo kebudayaan dan
masyarakat lain yang juga sangat menarik untuk diketahui. Ini yang pertama, mungkin nanti akan ada lagi part 2-nya. Terima kasih. Oke guys, nah itu satu culture shocks orang Indonesia sendiri guys, Indra Alexius guys, dimana dia kaget guys saat datang ke Sabah nih dan melihat begitu tinggi-tinggi dia punya bangunan gereja semua. Dan ini sebenarnya memang betul, memang benar, dan khususnya di tempat saya Ranau, tidak jauh tuh dari tempat saya Tambunan dan Ranau, dan memang betul kebanyakan di sini ada dia punya gereja dan juga banyaklah dia punya tempat sembayang yang bukan beragama Islam saja, tapi berdekat-dekat juga tuh, berdekat-dekat dia punya masjid dan dia punya gereja berdekat, dan itu bukan menjadi masalah di negeri Sabah guys. Dan bahkan mungkin itu yang menguatkan lagi dia punya nilai kekeluargaan dalam satu negeri itu kalau di Sabah dan Sarawak guys. Itulah bedanya dengan yang di Semenanjung. Mungkin kalau di Semenanjung kita boleh dengar apa yang kawan-kawan dengar selalu itu adalah selalu yang di Semenanjung kan, yang di Semenanjung ada khasnya lebih ramai orang Islam di sana. Tetapi di Sabah dan Sarawak, walaupun memang kalau kita tengok di Sabah dan Sarawak ini dia lebih mirip-mirip Indonesia gitu. Dia punya toleransi agama tuh tidak begitu seperti di Semenanjung lah saya cakap. Di sini nih bisa duduk satu meja nih, bisa duduk satu meja berlainan agama, bisa bertukar-tukar pendapat. Bahkan di tempat saya dia punya tempat sembahyang Buddha tuh apa kena panggil kalau di Indonesia, kalau di sini kena panggil tokong. Tokong. Tapi kalau di Indonesia enteng lupa sudah siapa gelaran untuk tokong. Jadi kalau kawan-kawan ingat apa gelaran untuk yang sembahyang Buddha-nya tempat tuh, di sini berdekat saja sama masjid. Ini di tempat saya lah, berdekat masjid, lepas itu dekat lagi sama gereja, dekat saja, betul-betul dekat. Jadi itu bukan satu masalah, bahkan saling menghormati lah antara satu sama lain. Bukan saya cakap negeri lain tidak bagus, tapi memang ada keunikan lah di Sabah dan Sarawak nih. Keunikan di sini nih, dia punya toleransi beragama ini luar biasa sedikit. Jadi itu yang mungkin kalau selalu kawan-kawan dari Indonesia kalau datang ke Sabah lah, khususnya kan Sabah dan Sarawak nih kan, dia terasa macam tidak terasing, sebab memang sudah biasa bergaul dengan banyak agama di sini, dan itu bukan masalah. Bahkan bagi saya sendiri personal, itu adalah satu kekuatan Sabah dan Sarawak guys. Nah itu kalau menurut saya lah di video ini, dan ini adalah bagus juga video macam ini, baru kita boleh tahu, kawan-kawan di Indonesia bisa tahu bahwa yang di Sabah dan Sarawak ini khususnya berbeda sedikit sama di Semenanjung. Di Semenanjung ada mungkin lebih banyak Muslim dan banyaklah dia punya begitu tuh. Dan kalau di Sabah dan Sarawak bukan lagi kurang, bahkan mungkin tiada guys. Jadi tiada resist, tiada sebarang tiada sebarang macam masalah kalau di sini ini. Jadi itulah, saya suka tengok video yang macam ini. Moga-moga banyak lagi video yang kita boleh lihat agar memperkenalkan Sabah dan Sarawak kepada kawan-kawan Indonesia kita kan, supaya mereka tertarik untuk mengenali Sabah dan Sarawak, sebab kita masih di satu kepulauan sama guys, Pulau Kalimantan. Nah itu pendapat saya pribadi guys, dan saya rasa sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan semua suka dengan video yang saya react ini. Dan akhir kata daripada saya sekali lagi, selamat menyambut tahun baru guys. Banyak yang saya pelajari di tahun 2023 nih, dan banyak juga lah saya tahu tentang Indonesia selama mereactions tentang Indonesia. Dan terima kasih buat kawan-kawan subscriber yang selalu menyarankan saya video, memberikan saya video, bersilaturahmi dengan saya di WhatsApp. Dan itu bagi saya sangat luar biasa lah, orang-orang Indonesia ini. Saya sangat senang lah, jujur saya sangat senang dengan orang-orang Indonesia. Dan doakan saya tahun ini guys, doakan saya mohon kawan-kawan semua doakan saya agar bisa datang ke Indonesia, merasakan sendiri pengalaman berada di Indonesia itu seperti apa guys. Insyaallah guys. Oke, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga kawan-kawan suka dengan video ini. Salam santun, damai dan salam silaturahmi good people. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.